Jadi, ada seorang pria yang pada satu sore menerima satu panggilan telepon singkat. Beberapa jam setelah telepon ini, entah gimana ceritanya, pria ini mendadak menghilang. Anehnya, pas pria ini ditemukan lagi, dia ternyata baru jatuh dari langit. Sekedar info aja, kasus pada episode kali ini merupakan salah satu kasus yang belum terpecahkan sampai sekarang. Begini ceritanya. Pada musim semi tahun 2006, ada seorang pria bernama Ray Rivera hidup bersama dengan istrinya bernama Allison di kota Baltimore, negara Amerika Serikat. Ray diketahui adalah seorang pria bertubuh besar, tinggi, atletis, dan dikenal sangat ramah oleh teman-temannya. Seumur hidupnya, dia selalu bermimpi untuk menjadi penulis dan pembuat film terkenal. Dikarenakan hal tersebut, pada saat Ray masih berkuliah, dia mengambil jurusan komunikasi, fokus pada seni kreatif dan juga perfilman. Sementara itu, istrinya yang bernama Allison adalah sosok yang tenang, cerdas, dan sangat mendukung ambisi atau mimpi suaminya. Cuman ya, pada masa tersebut, pekerjaannya Ray di dunia perfilman terbilang tidak terlalu menghasilkan banyak uang. Jadinya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ray bekerja nih sama salah satu sahabatnya yang bernama Porter Stansberry yang udah dikenal sejak high school. Kebetulan, Porter mempunyai perusahaan keuangan gitu yang berfokus pada investasi dan perbankan. Waktu itu, Ray bekerja di perusahaan temannya ini sebagai penulis email newsletter yang memperkirakan saham mana yang sekiranya bakalan naik atau turun. Walaupun begitu, walaupun pekerjaannya cukup menjanjikan secara finansial, Ray sebenarnya tidak puas atau bahagia dengan pekerjaannya. Menurut Allison, Ray selalu curhat kalau dia bekerja sebagai penulis email ini itu tuh cuma sementara aja karena dia tidak berpassion bekerja di bidang akuntansi. Dia kan berpassionnya tuh di bidang perfilman. Terlebih lagi ya, Ray tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau investasi. Jadinya nasihat atau perkiraan saham yang dia tulis pada dasarnya cuman perkiraan asal-asalan aja. Sampai pada tahun 2005, Ray memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai penulis email newsletter. Waktu itu, dengan uang tabungannya, Ray membuka perusahaan kecil yang menerima proyek-proyek pembuatan video. Dan dikarenakan Ray pernah bekerja di perusahaan sahabatnya, banyak nih perusahaan lain yang meminta Ray untuk membuatkan video profil perusahaan. Nah, kliennya Ray semakin lama semakin terus bertambah, sampai-sampai dia dan istrinya ingin memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Hal ini mereka lakukan karena Los Angeles dianggap atau dipercaya sebagai salah satu tempat yang bisa menjadi batu loncatan buat karirnya Ray. Ibarat kata nih ya, kalau lo selebgram kabupaten, lo bakalan makin terkenal gitu kalau lo mengadu nasib di kota Jakarta. Sama halnya dengan Ray, harapan dia pindah ke Los Angeles adalah supaya karirnya sebagai pembuat film semakin melejit. Anehnya, beberapa minggu sebelum pindah, Allison notice kalau Ray mulai bersikap aneh. Menurut Allison, salah satu keanehannya adalah Ray selalu mengecek belakang punggungnya, kayak seakan-akan dia diikutin atau di stalking sama orang. Misalnya nih ya, pas Allison dan Ray lagi lari pagi jogging bareng nih ya, Ray bukannya fokus ngelihat ke depan, dia malah lari sambil sering banget lihat ke belakang. Bahkan ketika lagi jalan-jalan berdua, misal habis belanja grocery, kebutuhan hidup nih ya, Ray selalu aja kayak orang yang gak tenang dan berhati-hati banget dengan punggungnya. Allison yang kepo nanya dong, dia bilang, "Kamu kenapa sih? Kok kayak orang yang takutan banget?" Pas ini, Ray menjawab dengan bilang, "Gak apa-apa kok, aku cuma mau ngejagain kamu aja." Jawaban itu terdengar romantis ya, tapi di satu sisi lain muncul pertanyaan lagi kayak, ngejagain dari apa? Kenapa sampai segitunya ngejagainnya? Allison berusaha tuh mengorek apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sekiranya ngebuat Ray khawatir atau bahkan merasa kayak diikutin. Bahkan juga ya, Allison menawarkan untuk saling bantu yuk, kayak laporin aja nih ke polisi biar semuanya aman. Walaupun begitu, Ray selalu aja bilang, "Gak apa kok sayang, kamu gak perlu khawatir." Ya udah deh, pada tanggal 16 Mei tahun 2006, seperti biasa, Ray bangun terlebih dahulu dan mulai menyiapkan sarapan di dapur. Sementara itu, begitu terbangun ya, Allison langsung mandi dan bersiap-siap karena dia ada bisnis trip untuk pergi ke Richmond, Virginia. Sebelum Allison berangkat, dia sempat nih ngobrol dan juga sarapan bareng dengan Ray. Dan begitu udah selesai, Ray masukin tuh kopernya Allison, bantuin gitu ya untuk dimasukkan ke dalam mobil. Sekiranya udah siap, Ray dan Allison kiss goodbye. Allison pun berangkat menggunakan mobil untuk bisnis trip, sedangkan Ray tinggal sendirian di rumah. Sekitaran jam setengah 7 malam, Allison yang udah ada di kamar hotel karena pekerjaan udah selesai, berusaha tuh menelpon handphonenya Ray. Anehnya adalah panggilannya ini tidak terangkat.
kayak nyambung tapi sengaja didiamkan di nada dering. Nah, kebetulan nih ada satu temannya Allison yang bernama Claudia yang bekerja bareng dengan Ray. Sebagaimana yang gue ceritain ya, Ray kan bekerja sebagai pembuat film. Ruang kerjanya ternyata adalah lantai atas dari tempat tinggalnya. Dan hampir setiap hari, Claudia selalu aja datang ke rumahnya Ray untuk bekerja bareng. Ya udah deh, Allison coba tuh telepon handphonenya Claudia untuk nanyain kabarnya Ray. Pas ini teleponnya Allison diangkat dan dia langsung nanya, "Halo Claudia, kamu tahu kabarnya Ray gimana?" Claudia langsung menjawab, "Tadi sore dia keluar rumah sih, dan sekarang belum balik. Kenapa gitu?" Allison langsung cerita kalau dia rada-rada khawatir dan juga kepo karena seharian ini dia belum dapat kabar nih dari Ray. Menurut Allison ini rada aneh karena biasanya kalau lagi berpisah, Ray bakalan selalu ngabarin pagi, siang, sore, dan malam via telepon atau setidaknya SMS. Ya zaman dulu nggak ada chat. Nah ini kok gak ada nih. Claudia pun bercerita kalau tadi sore dia sempat melihat Ray lagi kerja di lantai atas. Tapi setelah menerima telepon yang entah dari siapa, Ray mendadak bertindak aneh. Jadi pas menerima telepon ini ya, Claudia bisa mendengar kalau Ray berbicara dengan nada takut, kecewa, atau juga khawatir. Kayak, "Oh shit, serius? Oke. Aku segera ke sana." Dan sesaat dia menelpon teleponnya, Ray langsung buru-buru keluar rumah, naik ke dalam mobil, lalu pergi entah kemana. Claudia yang melihat ini itu sebenarnya kepo, tapi juga mau gimana, Ray-nya udah pergi, mungkin dia emang punya urusan atau pekerjaan yang urgent banget, jadinya dia pergi nggak bilang-bilang. Ya udah deh, dikarenakan nggak ada yang bisa dilakukan, Allison tidur aja tuh sambil berharap-harap cemas menunggu kabar dari Ray. Besok paginya, handphonenya Allison berbunyi nih, dan begitu dia angkat, ternyata yang menelpon adalah Claudia. Allison langsung nanya dong, "Gimana? Ada kabarkah dari suami gue?" Pas ini, Claudia dengan simpelnya menjawab, "Teing." Claudia lebih lanjut lagi bercerita kalau semenjak Ray pergi kemarin hari, dia belum pulang lagi sampai Claudia selesai bekerja. Dan pas Claudia pulang lalu masuk kerja lagi pas besok paginya nih ya, pas masuk ke rumah, ruangan kerja dan suasana rumah itu masih sama seperti dia tinggalin kemarin. Bisa dibilang ya, Claudia kayak berpesan kalau semenjak pergi kemarin, Ray kayaknya semalaman belum pulang ke rumah. Dikarenakan Claudia merasa aneh, dia jadinya menelepon Allison karena bingung mesti mau ngapain. Apakah Claudia mesti melapor polisi, menunggu Ray balik, atau dia ikutan pulang aja? Gimana nih? Mendengar cerita Claudia, Allison tambah khawatir dong karena Ray beneran bertingkah aneh nih. Gak pernah seumur umur dia menghilang semalaman tanpa kabar, sampai pagi harinya juga gak ada kabar. Di waktu yang bersamaan juga, Allison langsung meng-cancel seluruh bisnis tripnya dan OTW pulang menuju ke Baltimore. Dan di sepanjang perjalanan, Allison berusaha tuh menelpon handphonenya Ray yang tadinya ada suara nada deringnya, sekarang langsung masuk ke voicemail. Pertanda kalau HP-nya Ray sekarang entah mati atau mendadak gak aktif. Sesampainya di rumah, seperti yang diceritakan Claudia, gak kelihatan nih penampakannya Ray. Walaupun begitu, ada beberapa kejanggalan yang membuat Allison berfirasat gak enak. Waktu itu, Allison menemukan kalau di atas meja kerja, laptopnya itu masih terbuka. Terus juga dia menemukan minuman kaleng yang belum habis dan sebungkus snack keripik kentang. Dari temuan ini, Allison berfirasat kalau Ray itu lagi kerja di depan laptop yang tahu-tahu mendadak mesti pergi banget detik itu juga sehabis menerima telepon. Dan pas Allison periksa tuh ya laci kerja, dia tidak menemukan kunci mobil, dompet, handphone, uang tunai, dan juga kartu kreditnya Ray. Dari temuan ini, Allison berfirasat kalau Ray kemarin hari emang berniat pergi karena barang bawaan wajibnya dibawa semua. Anehnya adalah pas Allison coba periksa handuk, baju, koper, dan peralatan mandinya Ray, semuanya masih ada, utuh dan tidak tersentuh. Yang artinya Allison berfirasat walaupun Ray mendadak mesti pergi, dia tidak berencana untuk pergi lama atau menginap. Tapi kok sekarang semalaman nggak muncul dan nggak ada kabar. Dikarenakan Allison khawatir banget, dia langsung menelpon kantor polisi untuk melaporkan kalau suaminya, Ray, telah menghilang. Pada saat Allison memutuskan kalau Ray telah menghilang, semua keluarganya langsung datang ke rumah yang ada di Baltimore. Waktu itu, keluarganya Allison dan juga keluarganya Ray menjadikan meja di ruang makan sebagai meja kerja atau base camp untuk mencari Ray yang masih menghilang. Pada momen ini ya, ada anggota keluarga yang telepon teman-temannya Ray, ada yang telepon beberapa pihak berwajib, bahkan juga ada yang menelepon rumah sakit sekitar. Terus juga beberapa anggota keluarga lain menyebarkan selembaran poster orang hilang dari wajah Ray ke warga sekitar.
berputar. Bahkan ya sahabatnya Ray yang kita ketahui bernama Porter sampai menawarkan $1.000 bagi siapapun yang bisa menemukan Ray. Walaupun begitu, semua usaha tadi itu masih belum juga membuahkan hasil. Pas lagi berdiskusi dengan anggota keluarga lain, Allison jadi keinget tentang gerak-gerik Ray yang merasa selalu diawasi ini. Persisnya adalah Allison teringat dengan momen di mana rumah mereka hampir mau kemalingan. Jadi sekitaran seminggu sebelum Ray menghilang, pada suatu malam alarm di rumah mereka berbunyi keras. Gara-gara hal ini, Allison sempat terbangun dari tidurnya, dan namanya juga orang yang kebangun mendadak ya tengah malam nih ya. Allison masih rada bingung dan nggak ngudeng ini teh suara apa. Walaupun begitu, anehnya pas Allison melihat ke samping tempat tidurnya, dia melihat Ray udah nggak ada di kasur, melainkan udah berdiri siaga, nafasnya terburu-buru ya, terus keringet dingin sambil juga megang baseball bat. Allison rada bingung dong ya, kayak ini suami gue baru aja kebangun langsung siaga, atau dia udah siaga sebelum dia bangun. Tadinya Allison nggak begitu mikirin ya, tapi kalau diingat-ingat dia sempat punya pikiran kecil gitu kalau somehow Ray udah berekspektasi kedatangan maling. Walaupun begitu, pada malam itu Allison tepis pikiran ini, lalu mereka berdua langsung telepon polisi dan mengamankan diri ke depan rumah. Gak lama kemudian polisi datang nih untuk mengecek keadaan rumah mereka. Pas ini polisinya bilang, rumahnya aman kok pak, gak ada maling atau penyusup, palingan false alarm, palingan alarmnya kesenggol hewan liar jadinya berbunyi. Anehnya pada malam berikutnya alarmnya ini bunyi lagi, dan pas Allison terbangun lagi-lagi dia melihat Ray udah standby, siap siaga, tapi khawatir tapi takut juga sambil megangin baseball bat. Ya udah deh, sama seperti kemarin ya, Allison dan Ray berjalan dan mengamankan diri mereka ke depan rumah. Nah, pas lagi jalan, Allison notice kalau ada satu jendela di ruangan dapur yang terbuka. Bisa jadi nih, ini nih yang menyebabkan alarm di rumah mereka berbunyi. Walaupun begitu, pas polisi datang untuk mengecek keadaan rumah, mereka bilang kondisi rumahnya aman-aman aja. Palingan cuman ulah hewan liar nyenggol alarm di jendela. Allison awalnya tenang, tapi pas Ray menghilang ini, dia jadi kepikiran, kalau emang beneran ulah hewan liar, kenapa jendelanya terbuka? Emang ada hewan liar yang bisa buka jendela? Beberapa hari selanjutnya, hari demi hari berlalu tuh dengan pencarian yang melelahkan. Allison bahkan ya tiap hari selalu aja memeriksa rumah sakit, kantor polisi, bahkan juga rumah duka, mencari kabar atau sekedar penampakan dari Ray. Walaupun begitu, Ray masih belum juga ditemukan. Sampai pada tanggal 23 Mei tahun 2006, ada info yang bilang kalau mobilnya Ray telah ditemukan terparkir di parkiran yang ada di dekat sebuah gedung tua. Gedungnya ini bernama Belvedere Hotel yang diketahui sebagai salah satu bangunan bersejarah di Baltimore. Begitu tahu kabar ini, Allison langsung nge-TW menuju lokasi, dan ternyata bener banget tuh, dia menemukan mobil Mitsubishi Montero, mobilnya Ray, lagi terparkir rapih. Pas mau dibuka, ternyata mobilnya itu terkunci dan tidak menunjukkan tanda-tanda perusakan, tidak ada darah, dan juga tidak kelihatan ada barang yang hilang, dan juga masih tidak kelihatan tuh penampakannya Ray. Pas polisi melakukan pemeriksaan, hasilnya adalah mereka menemukan kalau mobilnya Ray ternyata terparkir sejak momen dimana dia keluar rumah. Bisa dibilang ya, kalau diupdate kronologinya, setelah Ray buru-buru keluar rumah, dia langsung mengendarai mobilnya lalu parkir di parkiran ini. Setelah itu Ray pergi entah kemana, dan sampai seminggu kemudian, sampai keluarganya nyariin, mobilnya masih ada di sini, tapi Ray-nya entah di mana. Pada saat di parkiran, Allison dan seluruh keluarganya pada berpikir keras tuh, kemana sekiranya Ray pergi. Temuan mobil ini bagaikan cahaya di proses pencarian, karena setidaknya mereka punya lead atau prospek yang bilang kalau Ray ada di sekitaran parkiran. Kan mobilnya ditemuin di parkiran. Walaupun begitu, di sekitaran parkiran ternyata banyak gedung komersil, hotel, apartemen, restoran, ruko, rumah, dan bangunan lainnya. Bisa dibilang lokasinya cukup rame nih, cukup strategis. Ya udah deh, dikarenakan gak ada petunjuk lagi, Allison dan keluarganya mulai satu persatu mencari Ray
di seluruh bangunan yang ada di sekitaran parkiran. Lalu, 2 hari kemudian ada sebuah kejadian yang awalnya terkesan random tapi malah jadi satu kejadian penting di kasusnya Ray. Jadi di sebelah parkiran tempat di mana mobilnya Ray ditemukan, ada sebuah gedung tinggi bernama Gedung Belvedere Hotel. Salah satu security hotel bilang kalau dia mencium bau nggak enak nih dari salah satu ruang konferensi yang ada di lantai bawah. Nah, laporan perihal bau nggak enak ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya terjadi karena gedung konferensi itu udah lama nggak dipakai. Dikabarkan ya, udah ada beberapa kalilah bau bangkai tikus, anjing, kucing, atau hewan liar yang terjebak di dalam ruangan ini terus mati. Makanya security mau lapor ke janitor untuk minta dibersihkan. Ya udah deh, sekitaran jam 1 siang, 2 orang janitor bernama Fulana dan Fulano membuka tuh pintu ruangan konferensi. Dan pas pintu terbuka, mereka berdua kayak diserang sama segumpal angin bercampur debu yang mendadak keluar dari ruangan konferensi yang jarang dipakai. Dan pas bertabrakan dengan angin dan debu ini, mereka dengan jelas juga mencium bau yang gak enak. Walaupun begitu, perhatian mereka kayak udah terfokus sama satu lubang di langit-langit ruangan. Jadi ya, dikarenakan ruang konferensi ini gelap banget, lubang di langit-langit ruangan itu menjadi salah satu sumber cahaya di sana. Melihat lubang ini, Fulana dan Fulano berpikiran, wah, kayaknya ada hewan nih yang jalan-jalan di atap, terus atapnya rubuh, lalu terjebak dan meninggal di dalam ruangan. Walaupun begitu, pas Fulana dan Fulano melihat hewan apa yang sekiranya jatuh di dalam ruang konferensi, mereka semua langsung terdiam dan kabur. Ternyata apa yang dilihat Fulana dan Fulano di dalam ruang konferensi adalah jenazah manusia yang hancur akibat terjatuh dan jeblos ke dalam ruang konferensi. Yang lebih mencengangkan lagi adalah pada saat polisi datang dan memeriksa jenazah manusia ini, ternyata dia adalah jenazahnya Ray, pria yang selama semingguan terakhir dikabarkan menghilang. Pada momen ini, polisi langsung mengubah ruang konferensi menjadi TKP dan mulai investigasi. Pas mengolah TKP ya, polisi sempat pergi nih ya ke atas gedung Belvedere Hotel dan melihat tuh ya sekiranya lubang tempat di mana Ray terjatuh. Diketahui ya, lubangnya ini sebesar 40-45 cm dan atapnya terbuat dari lembaran logam tipis, plywood, dan juga lapisan insulasi. Besar kemungkinan ya, Ray telah melompat dari atas gedung Belvedere Hotel lalu terjatuh persis di atas atap gedung konferensi. Dan dikarenakan Ray menghantam atap gedung ini dengan sangat cepat atau kuat, atapnya jadi jebol, berlubang, rubuh, dan Ray masuk tuh ya, lalu mendarat dengan tragis di dalam ruang konferensi. Di sekitaran lubang ini, polisi menemukan barang pribadi milik Ray seperti sendal jepit, kacamata, dan juga handphone miliknya. Pada saat memeriksa barang ini, polisi agak merasa aneh karena lubangnya ini beneran hancur dan bolong loh. Kenapa barangnya Ray seakan-akan hampir tidak rusak sama sekali? Seharusnya ya, kalau barangnya Ray ikutan jatuh, seminimal mungkin handphone atau kacamatanya bakalan pecah. Ini kok cuma tergesek aja. Lalu pas polisi periksa spot di mana Ray terjatuh, terbilang itu brutal banget. Pas ini polisi menemukan Ray dengan posisi telentang dan di sekitarannya ada banyak banget darah yang sudah mengering. Lalu kondisi tubuhnya Ray juga udah mengalami pembusukan yang pas diteliti kembali ternyata dia udah 8 hari membusuk. Selain itu juga ditemukan kalau tulang di tubuhnya Ray udah banyak yang patah, senada dengan luka yang didapat ketika seseorang jatuh dari ketinggian. Yang artinya kalau diupdate kronologinya ya, pada hari itu Ray tiba-tiba aja keluar rumah sambil bawa mobil, parkir di dekat gedung Belvedere Hotel, lalu nggak lama kemudian dia melompat dan terjatuh ke dalam ruang konferensi. Selanjutnya, polisi meminta keterangan nih beberapa orang untuk dijadikan saksi. Waktu itu, pihak pertama yang dimintai keterangan tentu saja adalah Allison dan juga keluarganya. Waktu itu, pas Allison melihat jenazah yang jatuh dari atap ini, dia mengkonfirmasi kalau jenazahnya ini adalah jenazahnya Ray, suaminya yang selama beberapa hari terakhir hilang. Selain itu, pihak kedua yang dimintai keterangan adalah security, Fulana, dan Fulano. Nah, 3 orang ini memberikan keterangan yang hampir mirip. Awalnya mereka mengira ada bangkai hewan yang masuk dan terjebak di ruang konferensi. Ternyata yang mereka temukan bukanlah bangkai hewan, melainkan jenazahnya Ray. Lalu juga dari kesaksian mereka ya, ruangan konferensi itu terbilang off limit atau ruangan yang nggak boleh dimasukin sama siapapun karena udah jarang banget terpakai. Kalau ada orang yang masuk, palingan orang maintenance yang cuma sebulan atau 2 bulan sekali untuk mengganti sirkulasi udara aja. Selain itu juga, menurut keterangan security, dia, tamu ataupun staff, nggak ada satupun tuh yang melaporkan
keributan di sekitaran ruang konferensi. Yang bisa dibilang nggak ada satupun yang melihat atau mendengar Ray terjatuh menjebol atap. Yang terakhir, pada saat polisi memeriksa rekaman CCTV, mereka tidak melihat adanya penampakan Ray masuk atau naik ke atap. Entah itu melalui lift penumpang, lift maintenance, ataupun tangga darurat, nggak ada satupun penampakannya Ray tertangkap di CCTV. Di satu sisi ini terbilang aneh karena kok bisa ya orang menghindari banyak CCTV. Tapi di satu sisi lain ada pendapat yang bilang kalau Ray pada dasarnya emang tidak masuk ke dalam hotel, jadinya penampakannya tidak tertangkap di CCTV. Ya udah deh, dikarenakan seluruh petunjuk mengarah kalau ini bukanlah kasus penghabisan, pihak kepolisian berkesimpulan kalau Ray mengalami gangguan mental dan mengakhiri hidupnya sendiri. Walaupun begitu, pada saat Ellison berusaha menginvestigasi kasusnya Ray, banyak kejanggalan yang bilang kalau Ray sebenarnya telah dihabisi. Sejauh ini ya, kalau dijelaskan secara kronologi, pada tanggal 16 Mei tahun 2006, Ray mendapat satu panggilan telepon. Berdasarkan kesaksian Claudia, pada saat menjawab telepon, nada suaranya Ray terdengar sangat khawatir, takut, dan kecewa. Dan begitu menutup telepon, Claudia bisa melihat Ray keluar dari rumah sambil membawa mobilnya pergi menuju ke parkiran di dekat gedung Belvedere Hotel. Setelah parkir, Ray keluar dari mobil, lalu entah gimana caranya, dia terjatuh dari ketinggian, menembus atap gedung konferensi milik Belvedere Hotel, dan berujungnya meninggal dunia. Pas ini, pihak kepolisian berkesimpulan kalau Ray mengalami gangguan mental dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Walaupun begitu, Ellison tidak begitu setuju dengan kesimpulan ini karena semakin digali, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Kejanggalan pertama, pihak berwajib waktu itu kan menemukan beberapa barang pribadi milik Ray di sekitaran atap atau lubang bangunan. Barangnya tersebut adalah sandal jepit, kacamata, dan juga handphonenya Ray. Logikanya, handphone kalau dijatuhkan dari ketinggian, entah dari lantai 2 atau 3, pas mendarat biasanya bakalan pecah atau casingnya terbuka atau baterainya copot lah. Nah ini enggak cuy, pas itu handphonenya Ray bahkan ditemukan dengan kondisi hampir tidak rusak, seakan-akan cuman gesek atau baret aja. Sama halnya dengan sendal jepit atau kacamatanya, kayak nggak ada bekasan kalau barangnya itu jatuh dari tempat ketinggian. Selain itu juga, posisi bendanya ditemukan itu nggak begitu acak, seakan-akan malah kayak diletakkan dengan rapi. Kejanggalan kedua, sebagaimana yang udah gue ceritain, pihak berwajib mencurigai kalau Ray somehow berhasil naik atau memanjat gedung Belvedere Hotel lalu melompat. Walaupun begitu, nggak ada satupun kesaksian atau bukti CCTV yang bilang kalau Ray naik ke atap gedung Belvedere Hotel. Dari sini aja udah aneh dong, kayak masa sih nggak ada satupun orang yang notice. Terus juga kalau diperhatikan lebih lanjut nih ya, disimpulkan kalau Ray mustahil melompat dari atap gedung hotel. Jadi diketahui ya kalau jarak antara atap gedung hotel dengan lubang itu sekitaran 45 kaki atau 13,7 meter. Nah, sangatlah mustahil kalau Ray tiba-tiba aja lari nih di atas atap hotel lalu melompat ke daerah lubangnya. Karena jaraknya terlalu jauh. Sebagai perbandingan dari Google ya, rekor dunia tentang lompat jauh itu dengan jarak yang paling jauh adalah 8,95 meter. Sedangkan jarak atap ke lubang tadi itu adalah 13,7 meter. Gak mungkin dong Ray mengalahkan rekor dunia pada saat dia mengakhiri hidupnya sendiri. Walaupun begitu, ada pendapat yang bilang kalau Ray tidak melompat dari tengah atap gedung Belvedere Hotel, melainkan dari pinggir gedung. Well, teori ini kalau dihitung kembali, perhitungannya sebenarnya menjadi masuk akal karena jaraknya tuh menjadi semakin dekat. Tapi untuk bisa sampai ke bagian pinggir gedung Belvedere Hotel, Ray mesti parkour dulu dari atap menuju ke pinggir atau keluar melalui jendela yang ada di pinggir gedung. Yang padahal di lantai atas di dalam gedung itu adalah ruangan kantor, apartemen, kamar hotel, dan restoran, lalu juga lain sebagainya. Seharusnya kalau Ray lompat dari jendela, dia pasti bakalan ketemu dulu sama penghuni lantai, yang pastinya nggak bakalan semudah itu karena pastinya dicegah. Selain itu juga, kaca jendela yang ada di lantai atas itu paten tertutup, nggak bisa terbuka sama sekali. Jadinya, kecil kemungkinan kalau Ray melompat dari pinggir gedung atau melalui jendela. Kejanggalan ketiga, Ellison merasa nggak terima dong kalau Ray dianggap mempunyai gangguan mental dan ujung-ujungnya mengakhiri hidupnya. Sejauh pengalaman hidupnya ya, menurut Ellison, mentalnya Ray sehat-sehat aja kok. Cuman ya beberapa hari terakhir, Ray terlihat paranoid atau khawatir. Tapi tetap aja, khawatir itu kan bukan gangguan mental. Khawatir itu kan semacam
respon dari suatu hal. Ya udah deh, dikarenakan Allison bersikeras mencari jawaban yang sebenarnya, dia mulai tuh menggeledah barang-barangnya Ray. Buat lo yang mungkin gak tahu ya, sekedar info aja, orang yang memiliki gangguan mental itu hampir selalu meninggalkan jejak. Entah itu buku catatan, coretan di tembok, ukiran di kayu, benda di laci, atau apapun itulah ya, mereka hampir selalu meninggalkan jejak yang lebih seringnya tersembunyi. Dan pas Allison memeriksa ruang kerjanya Ray, bener banget dong, dia menemukan sesuatu. Jadi di balik monitor yang ada di ruang kerjanya Ray, Allison menemukan sebuah tumpukan kertas yang dilipat kecil lalu diselotip gitu. Kertasnya ini berukuran 4 cm dan pas kertasnya dibuka, ternyata isinya adalah surat ketikan yang ditujukan untuk The Brothers and the Sisters. Dan pas dibaca, isinya terbilang gak masuk akal karena mereferensikan beberapa nama sebagai anggota dari secret society bernama The Council. Catatan ini juga ngomongin tentang game, rahasia, dan teori konspirasi. Terus juga ada 3 daftar yang isinya tentang teknologi seperti Wi-Fi dan Bluetooth, tentang berbagai macam judul film, lalu juga tentang berbagai nama orang terkenal dan juga beberapa nama anggota keluarganya. Pas Allison menemukan surat ini, dia percaya nih kalau ini adalah semacam pesan atau wasiat dari Ray. Semacam juga alasan kenapa Ray mengakhiri atau diakhiri hidupnya. Nah, banyak nih netizen yang berusaha memecahkan pesan yang tersirat di surat peninggalannya Ray ini. Tapi sejauh ini ya, nggak ada yang benar-benar tahu maksudnya itu apa. Di lain pihak, pada saat Allison menyerahkan surat ini ke pihak kepolisian atau persisnya FBI, mereka bilang kalau ini malah memperkuat teori bahwa Ray memang sebenarnya mengalami gangguan mental. Walaupun begitu, Allison masih tidak percaya kalau Ray mengalami gangguan mental yang ujung-ujungnya mengakhiri hidupnya sendiri. Allison percaya bahwa Ray dihabisi oleh seseorang karena dia mengetahui hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Bisa dibilang dibungkam. Terlebih lagi, beberapa momen sebelum Ray ditemukan meninggal dunia, dia menerima telepon dari pihak yang sampai sekarang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya, walaupun pihak berwajib berkesimpulan kalau Ray mengakhiri hidupnya sendiri, sampai sekarang belum ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi terhadapnya.